Hai, assalamualaikum sahabat sosial, bagaimana kabar? Saya doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, rezeki lancar, dan segala aktivitas dimudahkan. Nah, di video kali ini saya ingin berbagi tutorial cara mengecek. Misalnya kalau sahabat sosial punya kartu KIS, punya KTP, sudah pastinya bisa untuk mengecek apakah sahabat sosial ini termasuk salah satu penerima bantuan sosial pemerintah. Nah, langkah pertama, sahabat sosial, kalau kalian ingin mengetahui apakah termasuk penerima bantuan sosial pemerintah yang bergulir selama ini, itu caranya gampang sekali. Jadi sahabat sosial bisa langsung mengecek sendiri di Google Chrome melalui HP sahabat sosial. Kalau punya Android bisa langsung dicek di pencarian Google, cek bansos 6kemensos.go.id. Nah, yang muncul kita klik yang paling atas. Nah, karena ada perubahan kayaknya ini, langsung di dtks.kemensos.go.id. Nah, sambil menunggu, jadi sahabat sosial itu bisa langsung mengecek apakah sahabat sosial ini merupakan salah satu penerima bantuan sosial pemerintah atau tidak. Nah, pun kalau misalnya lamannya seperti ini sedikit agak lalot, saya sarankan sahabat sosial bisa langsung membuka Play Store di HP sahabat sosial, langsung mendownload aplikasi cek bansos. Jadi selain bisa dicari di laman Google Chrome, di website Google Chrome, sahabat sosial bisa juga langsung mendownload aplikasinya. Nah, cek bansos. Nah, di sini ada pilihan, kita langsung saja klik yang kedua, aplikasi Six Dataku. Nah, karena kebetulan saya sudah mendownload aplikasi ini, langsung. Nah, tampilannya akan seperti ini. Jadi tampilan untuk mengecek apakah sahabat sosial ini penerima bantuan sosial itu bisa langsung diketahui. Jadi semua informasi sekarang itu dalam Kementerian Sosial itu sangat mudah untuk kita akses. Ini salah satunya melalui aplikasi Six Dataku, aplikasi dari Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation, di mana basis data terpadu yang lebih akrab sekarang kita kenal data terpadu kesejahteraan sosial itu bisa langsung dicek melalui aplikasi ini. Dalam aplikasi ini ada beberapa menu terkait tentang update informasi data atau status perbaikan DTKS hari ini, karena ini kan selalu update, distribusi jumlah cek bansos, daftar istilah-istilah dalam Kementerian Sosial, ada juga buku saku data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, kita lihat menu per menu dulu ya sahabat sosial. Jadi dalam status perbaikan data ini kita bisa mengecek langsung tentang update data terpadu kesejahteraan sosial di daerah sahabat sosial. Namun di sini menunya top 10 menu. Misalnya sahabat sosial ingin mengetahui daerah sahabat sosial, bisa langsung mengklik misalnya Pindrang. Ini karena kabupaten saya, langsung kita buka Pindrang periode update. Ini terlihat ya sahabat sosial. Rumah tangga periode terakhir 32.000, diperbaiki semua periode 21. Jadi sudah ada 68% perbaikan. Ini berdasarkan finalisasi periode bulan Agustus 2020. Namun untuk bulan ini belum ada, tapi sementara yang saya dengar bahwa di Pindrang itu sementara melakukan musyawarah kelurahan untuk bagaimana kelurahan mengupdate data-data warga di daerahnya masing-masing. Nah, selanjutnya distribusi jumlah. Jadi sahabat sosial, dalam distribusi jumlah ini, dalam menu distribusi ini bisa kita cek berapa sih penerima bantuan di daerah sahabat sosial sekalian.
tidak perlu lama-lama karena kayaknya sedikit agak loading ini. Jadi di sini bisa dilihat berapa penerima KIS, berapa penerima bantuan PKH dan sebagainya melalui satu aplikasi yang ada di genggaman sahabat sosial sekalian. Nah, selanjutnya cek bansos. Nah, dalam cek bansos ini yang paling penting. Dalam cek bansos ini kita bisa melihat langsung atau mencari data penerima bantuan sosial tunai atau BST. Jadi kalau sahabat sosial ingin mengetahui apakah juga termasuk salah satu penerima bantuan sosial tunai, itu bisa langsung dilihat atau dicek melalui aplikasi cek bansos atau Six Dataku. Nah, dalam yang pertama kita pilih dulu ya, pilih ID. Nah, dalam pilih ID ini sahabat sosial bisa langsung mengklik. Kalau misalnya sudah mengetahui ID DTKS-nya berapa, itu lebih gampang lagi. Nah, kalaupun tidak mengetahui, bisa melalui NIK atau nomor PBI, jaminan kesehatan atau kartu Indonesia Sehatnya. Jadi kan itu di jaminan kartu Indonesia Sehat ada nomor peserta, itu bisa diklik nomor KIS-nya, terus nama pesertanya, nama peserta pemilik kartu KIS. Namun kalau belum juga tidak punya KIS, itu bisa langsung ngecek misalnya NIK-nya. Jadi saya ingin mengambil contoh salah satu NIK, apakah salah satu NIK warga wilayah dampingan saya, apakah termasuk salah satu penerima bantuan sosial tunai yang sementara bergulir. Kita cek ya sahabat sosial. Nah, setelah mengisi NIK dan nama sesuai KTP, silahkan langsung mengklik saya bukan robot atau kode captchanya. Nah, nanti akan langsung loading. Nah, setelah itu cari, klik pencarian apakah keluarga ini termasuk salah satu penerima bantuan sosial tunai. Nah, kita cek sambil menunggu. Sahabat sosial silahkan persiapkan KTP-nya ataupun KIS-nya sesuai dengan contoh yang saya berikan tadi. Nah, sudah muncul keterangan hasil pencarian berdasarkan ID. Ini saya tidak perlu sebutkan ya, karena mohon maaf kalau sedikit agak blur. Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Pindrang, Kecamatan Paliteang, ID keluarga, ID DTKS, ID anggota rumah tangga DTKS, nama keterangan ID ditemukan dan nama sesuai berdasarkan DTKS periode Januari 2020. Jadi keluarga ini termasuk keluarga yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial periode Januari tahun 2020. Kepesertaannya bantuan sosial tunai atau BST tidak menerima. Nah, jadi keluarga ini tidak mendapatkan bantuan sosial tunai karena termasuk salah satu penerima bantuan atau keluarga penerima manfaat dari program Keluarga Harapan. Nah, kalaupun sahabat sosial misalnya tidak pernah mendapatkan bantuan selain bantuan misalnya yang sekarang bergulir itu bantuan PKH dan bantuan BPNT misalnya, sahabat sosial bisa langsung mengecek apakah juga termasuk penerima bantuan sosial tunai yang sementara bergulir, yaitu bantuan khusus selama pandemi COVID-19 ini. Nah, sekarang kalaupun misalnya sahabat sosial belum terdaftar sebagai penerima bantuan sosial tunai atau belum terdaftar setelah mengecek dalam aplikasi 6NG atau Six Dataku, itu sahabat sosial tidak perlu panik, silahkan disimak baik-baik videonya dulu, langsung saya jelaskan ya. Nah, itu tadi tutorial untuk mengetahui apakah sahabat sosial sudah terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau tidak. Nah, sekarang pertanyaannya,
kalaupun misalnya sahabat sosial tidak terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial, cara cek atau cara daftarnya bagaimana sih? Nah, tolong disimak baik-baik karena di sini saya akan menjelaskan secara detail bagaimana proses untuk mendaftarkan diri dalam data terpadu kesejahteraan sosial, beserta bagaimana sih alur pendataan ini hingga bantuan sosial itu bisa keluar dan sahabat sosial bisa mendapatkan bantuan sosial pemerintah. Sahabat sosial, untuk daftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau untuk mendapatkan atau untuk menggunakan bantuan sosial seperti KIP, KIS, PKH maupun BPNT ataupun bantuan sembako, maka masyarakat diwajibkan terlebih dahulu untuk mendaftarkan diri ke Pangkalan Basis Data Terpadu atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang kita singkat dengan DTKS. Masyarakat yang dapat mendaftarkan diri ke basis data terpadu adalah masyarakat yang sudah dinyatakan atau termasuk keluarga prasejahtera atau keluarga kurang mampu dan berhak untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Jika kamu sudah terdaftar atau belum di data terpadu kesejahteraan sosial, sahabat sosial bisa mengeceknya dengan cara yang sudah saya jelaskan tadinya. Untuk melakukan pengecekan itu seperti cara saya tadi, bisa mengunjungi cekbansos. Linknya ada di deskripsi, atau bisa langsung mendownload aplikasi yang saya contohkan tadinya. Nah, sahabat sosial, kalau sahabat sosial sudah mengeceknya dan belum terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial, tidak perlu panik dulu karena untuk masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial itu bisa mendaftar. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah untuk mendaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Yang pertama, sahabat sosial pastinya termasuk keluarga prasejahtera atau keluarga kurang mampu yang dimana berhak untuk mendapatkan bantuan sosial pemerintah. Nah, kalau sudah termasuk keluarga itu, nah ada 14 kriteria yang sudah saya jelaskan di video ini sebelumnya, bisa disimak juga. Kalaupun sudah termasuk, sahabat sosial bisa membawa KTP dan KK ke kantor kelurahan untuk meminta didaftarkan dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Setelah itu, setelah meminta, kepala desa maupun kelurahan ini akan memusyawarahkan apakah sahabat sosial berhak untuk didaftarkan dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Setelah dimusyawarahkan, nah nanti akan diusulkan ke bupati maupun ke wali kota untuk didaftarkan dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Setelah itu, sahabat sosial, setelah lurah maupun desa mengusulkan ke wali kota maupun ke bupati, dinas sosial daerah setempat atau di daerah sahabat sosial akan kembali melakukan validasi atau akan kembali untuk melakukan pengecekan apakah sahabat sosial ini betul-betul layak untuk didaftarkan dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Sekali lagi saya ingatkan kepada sahabat sosial bahwa semua bantuan sosial itu akan merujuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, setelah dinas sosial melakukan validasi, memverifikasi apakah sahabat sosial betul-betul layak untuk termasuk keluarga yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial, ini akan langsung bupati akan langsung mengusulkan ke Kementerian Sosial melalui gubernur untuk didaftarkan dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Setelah itu gubernur mengusulkan kabupaten melalui gubernur mengusulkan, dan setelah itu Kementerian Sosial atau Menteri Sosial akan menetapkan bahwa sahabat sosial termasuk dalam keluarga prasejahtera dan layak untuk didaftarkan dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, setelah itu data-data ini bisa dimanfaatkan oleh kementerian ataupun lembaga-lembaga yang akan menyalurkan bantuan ataupun kepala daerah sahabat sosial ini akan menjadikan data terpadu kesejahteraan sosial ini sebagai bahan rujukan untuk menyalurkan bantuan sosial pemerintah. Jadi sekali lagi bahwa kalian untuk mendapatkan bantuan sosial pemerintah itu harus terdaftar dulu dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Nah,
Setelah terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial, berarti sahabat sosial bisa berpeluang untuk mendapatkan bantuan seperti KIS, KIP, PKH maupun BPNT. Terima kasih sudah menyimak video ini, semoga bermanfaat untuk sahabat sosial sekalian. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa subscribe dan like-nya untuk selalu mensupport channel ini. Sampai jumpa, salam produktif, salam sejahtera, assalamualaikum.